Bab 2786. Ternyata kamu adalah saudara laki-laki Jorvi. Sepertinya kamu memang memenuhi syarat untuk menantangku. Sorot cahaya dingin keluar dari mata Oberon. Penghinaan terhadap Oberon yang dilakukan organisasi pembantai naga tidak akan pernah dilupakan olehnya hingga hari ini. Rasa malu yang luar biasa, bahkan dalam 100 atau ribuan tahun terakhir, Oberon tidak akan pernah dengan rasa malu yang luar biasa itu. Namaku Kalter dan sebaiknya kamu mengingat nama itu. Prajurit baju besi Kalter membalikkan tangan kanannya, lalu tiba-tiba sebuah pedang besar muncul di tangannya. Kemudian, Kalter mengangkat tangan kirinya dan sebuah cincin dimensi muncul di telapak tangannya. Kalter kemudian berkata, "Aku ingin memasang taruhan, ada 10.000 koin emas di sini. Ini semua adalah tabungan Jorvi dan organisasi pembantai naga. Dulu, Jorvi sudah menyimpan 10.000 koin emas ini bersamaku. Sekarang, karena ini adalah koin emas mereka, aku akan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Kalau aku menang, aku akan membunuh Oberon." Status Oberon di keluarga Rowan berbeda. Oberon yang cerdas itu telah memperoleh status pelayan melalui usahanya sendiri. Namun, menurut aturan arena latihan naga biru, saat seorang pelayan bertarung, dia hanya dapat melukai lawannya secara serius. Sementara untuk bisa membunuh lawan, maka harus bertaruh koin emas. Nyawa manusia bernilai 1.000 koin emas, Kalter bertaruh 10.000 koin emas, yang tidak diragukan lagi merupakan hinaan bagi Oberon. Namun, karena ini adalah kompetisi, kedua belah pihak harus menyetujuinya sebelum bisa melanjutkan. Saat ini, wasit melihat ke arah Oberon. Jika Oberon juga bertaruh 10.000 koin emas sekarang, maka pertarungan antara keduanya akan tetap adil. Hanya kemenangan dan kekalahan, tidak ada pembantaian, dan tidak ada yang bisa membunuh lawan. Namun, jika salah satu pihak menang, dia dapat mengambil semua koin milik pihak lain. Tentu saja, jika seorang kontestan mempertaruhkan nyawanya dalam pertarungan tanpa memberikan taruhan, maka setelah menang dia bisa mendapatkan koin emas yang dipertaruhkan lawannya. Namun, dia tidak bisa membunuh lawannya. Oberon tidak memiliki 10.000 koin emas, jadi dalam tantangan ini, Oberon hanya memiliki dua pilihan, memilih untuk tidak bertarung atau memilih bertarung dengan nyawanya. Namun, meski Oberon menang, dia tidak bisa membunuh lawannya. Meskipun ini tampak tidak adil, karena ini adalah kota utama Barker dan kota utama Barker adalah kota pembunuh. Di sini, sebagian besar kultivator hanya bisa berjuang dengan nyawa mereka dan tidak punya pilihan lagi. Oberon mengepalkan tinjunya, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Oke, aku terima tantangannya." Wasit menyahut, "Baiklah, Pak Oberon, apa kamu perlu memasang taruhan?" "Enggak, aku enggak akan bertaruh." Kalimat ini langsung membuat seluruh penonton heboh. Jika kedua belah pihak memasang taruhan, maka hanya bisa dianggap sebagai kompetisi dan perdebatan biasa. Namun, ini merupakan pertarungan dengan taruhan dan tidak ada yang akan mati karena pertarungan tersebut. Namun, jika salah satu pihak tidak memasang taruhan atau kedua belah pihak tidak memasang taruhan, maka pertarungan ini adalah pertarungan hidup dan mati. Salah satu atau kedua belah pihak pasti akan berusaha sekuat tenaga, sehingga lebih mendekati pertarungan yang sesungguhnya. Pertarungan seperti itu secara alami lebih seru. Lagi pula, ketika orang didorong hingga batas kemampuannya, potensi tak terbatas mereka akan meledak dan pertarungan akan meningkat secara bertahap. Perubahan kekuatan dan kelemahan yang terjadi selama pertarungan, serta pembalikan situasi juga tidak dapat diprediksi. Meskipun ini seperti pertarungan antara monster yang terperangkap di kedua sisi permainan, bagi mereka yang menonton pertandingan tersebut, hal ini adalah pesta pertarungan yang penuh dengan gairah. 1, 2, 3, kompetisi dimulai. Wasit memberi perintah dan pertandingan resmi dimulai. Oberon menatap Kalter seraya berkata, "Sebaiknya kamu menunjukkan seluruh kekuatanmu. Kalau enggak, kamu akan langsung kalah telak." Bab 2787. Dasar pria konyol, cibir Kalter. Dia kembali berkata, "Kamu sepertinya sudah melupakan identitasmu. Menurutmu kenapa aku akan menghabiskan 10.000 koin emas untuk bertaruh melawanmu? Meskipun teman lamamu sangat kuat,
tapi kamu cuma kultivator rendahan yang baru saja memasuki ruang tengah selama beberapa tahun. Punya hati yang penuh dengan rasa amarah dan kebencian gak membuatnya lebih kuat. Aku cuma memperkirakan kelemahanmu. Kuharap pertarungan ini berakhir secepatnya. Mendengar ini, Oberon mencibir di dalam hatinya. Calter merasa bahwa dirinya sangat kuat. Di matanya, Oberon hanyalah seorang kultivator tingkat rendah yang ingin berada di ruang tengah dengan mengandalkan kekuatan kultivasinya di ruang bawah. Hal ini merupakan angan-angan belaka. Calter memang orang yang sangat licik. Dia sudah memperhitungkan segalanya. Namun, sayangnya ada satu hal yang belum dia perhitungkan, yaitu Oberon sudah berkultivasi selama 2000 tahun dan sudah memahami aturan ruang kegelapan. Oberon awalnya adalah orang yang sangat pintar, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Sekarang Oberon telah berkultivasi selama 2000 tahun, dia secara otomatis tidak lagi takut pada kultivator biasa. Calter mengangkat pedang besar di tangannya, mengarahkannya ke Oberon seraya berkata, "Dalam 3 tebasan pedangku, aku akan mengambil nyawamu. Oberon, bayar harga atas kesombonganmu." Setelah berkata demikian, Calter memancarkan aura energi yang kuat. Saat merasakan kekuatan aura energi ini, semua orang yang hadir terkejut. Calter ini telah berkultivasi selama 3000 tahun, sementara Oberon memancarkan aura energi yang samar dan kelihatan seperti kultivator lemah. Dalam sekejap, semua orang langsung terdiam. Mereka menatap dua orang di atas arena dengan tenang dan menunggu jawaban. Aura di tubuh Calter tiba-tiba melonjak, lalu dia berteriak marah, mengayunkan pedang besar di tangannya dan menyerang Oberon dengan satu tebasan. Tiba-tiba, energi pedang sepanjang beberapa meter menyapu. Oberon mengelak dan menghindari tebasan pedang Calter. "Dasar brengsek, memangnya menurutmu kamu bisa kabur?" Setelah kalimat itu diucapkan, Calter berubah menjadi bayangan dan muncul di belakang Oberon dalam sekejap. Dia mengangkat pedang besar di tangannya dan menebasnya ke bawah lagi. Energi pedang tajam menyerang, Oberon tiba-tiba berbalik, mengulurkan tangannya pada saat yang sama, lalu tembok pertahanan putih muncul di depannya. Energi pedang membombardir tembok pertahanan putih, lalu terdengar suara ledakan yang keras. Dalam sekejap, tembok pertahanan putih itu hancur, lalu Oberon terlempar ke belakang lebih dari puluhan meter. Retakan muncul di telapak kedua tangannya, kemudian darah mengalir dan menetes dari jari-jarinya ke atas tanah. Tes, 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 tes. Oberon menarik napas dalam-dalam 2 kali, menatap Calter dengan tatapan dingin sambil berkata, "Kamu sudah melakukan 2 serangan, cuma tersisa 1 serangan terakhir. Kalau kamu nggak bisa membunuhku dalam 3 tebasan, maka kamu akan kalah." Meskipun aturan dari kompetisi hanya bisa menentukan hasil jika salah satu dari kedua pihak mengaku kalah atau terlempar dari arena, secara alamiah permainan ini tetap sama. Namun, Calter baru saja mengatakan bahwa Oberon akan terbunuh dalam 3 tebasan pedangnya. Oleh karena itu, untuk mematahkan pertahanan psikologis Calter dan membuatnya marah serta mengeluarkan kekuatan terkuatnya, Oberon sengaja menggunakan kejadian ini untuk memprovokasinya. Seseorang akan menunjukkan banyak kekurangannya ketika sedang dalam keadaan marah. Ketika saatnya tiba, Oberon bisa mendapatkan lebih banyak peluang dengan hal tersebut. Benar saja, sorot mata Calter menunjukkan niat membunuh, lalu dia berkata dengan nada dingin, "Jangan khawatir, Oberon, aku pasti akan membunuhmu dengan pedang ini." Setelah berbicara, aura energi yang dipancarkan Calter tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Tidak lama kemudian, 2 inkarnasi dipisahkan dari tubuh utama, 1 di kiri dan 1 di kanan. Ketiga sosok Calter secara bersamaan mengayunkan pedang mereka ke arah Oberon. Bab 2788. Calter berteriak keras, tebasan es dingin. Ketiga energi pedang itu datang dari 3 arah yang berbeda. Namun, ketika hendak mendekati Oberon, mereka bergabung bersama dan berubah menjadi badai energi pedang dan bergegas ke arah Oberon. Oberon menggertakkan giginya, memadatkan perisai pertahanan dan secara paksa berkompetisi dengan badai energi pedang. 2 massa udara energi yang kuat saling bertabrakan. Badai energi pedang langsung melahap perisai pertahanan Oberon.
Energi pedang yang dahsyat menyapu pakaian Oberon dan meninggalkan ratusan luka di tubuhnya. Ark, Oberon mengangkat kepalanya sambil berteriak. Untungnya, perisai pertahanan memblokir sebagian besar badai energi pedang. Oberon hanya berdiri di tengah badai energi pedang selama 2 detik, lalu badai energi pedang melewatinya, terus bergerak maju dan akhirnya berubah menjadi bayangan di udara. Oberon, mati saja. Kalter bergegas mendekat, melompat dan menendang Oberon dengan kedua kakinya. Detik berikutnya, Oberon memeluk kaki Kalter, lalu keduanya terbang menuju tepi arena. Hahaha, saat melihat ini, Kalter tertawa seraya berkata, jangan sia-siakan usahamu. Oberon, kamu itu sudah kalah. Setelah mengatakannya, aura energi yang kuat tiba-tiba muncul dari kaki Kalter. Saat ini, mereka berdua telah mencapai tepi arena. Oberon memeluk kaki Kalter dan mengempaskannya dengan kekuatan tiba-tiba. Kalter dilemparkan dari atas kepalanya, lalu terjatuh dan Kalter mendarat di luar arena dengan keras di atas tanah. Oberon mengaitkan kakinya ke pagar arena, melayang di udara tanpa menyentuh tanah. Melihat hal tersebut, wasit meniup peluit, lalu Oberon berbalik dan melompat ke atas arena. Wasit mengangkat tangan Oberon untuk memberi isyarat kepada semua orang bahwa Oberon telah memenangkan pertarungan ini. Di luar arena, setelah hening sejenak, tepuk tangan, meriah langsung meledak. Oberon mengandalkan kekuatan fisik dan keterampilannya yang kuat untuk melemparkan Kalter dari arena dan memenangkan kompetisi. Semua orang mengira Oberon menang karena keberuntungan. Bahkan saat ini, pakaian Oberon sudah compang-camping dan ada ratusan luka di kulitnya. Pada saat ini, Kalter yang berdiri di bawah arena, melihat bahwa Oberon telah menang dan hatinya dipenuhi amarah. Dia melompat ke atas arena sambil berteriak, aku nggak terima. Oberon, sekarang, aku menantangmu lagi. Kali ini, aku nggak akan memasang taruhan lagi. Apa kamu berani bertarung? Wasit menatap ke arah Oberon. Meskipun Oberon baru saja memenangkan satu ronde dengan keahliannya, aturan arena latihan naga biru mengizinkan menantang berulang kali. Oleh karena itu, meskipun Oberon menang karena keberuntungan, dia tidak akan pernah mudah bisa lolos dari kejaran. Kalter, tentu saja, Oberon juga bisa memilih untuk menyerah. Namun, jika demikian, sekarang Oberon tidak akan bisa mendapatkan 10.000 koin emas. Setiap kultivator akan melakukan 10 pertandingan di atas arena. Jika seseorang terus bertaruh, mereka harus terus berjuang sampai kultivator yang masih tak terkalahkan setelah 10 pertandingan bisa memperoleh keuntungan dari 10 pertandingan tersebut. Jika tidak, meskipun mereka menang, mereka tidak akan bisa mendapatkan hadiah jika mereka mundur dari permainan di tengah jalan. Oberon mengangguk, lalu berkata, kalau begitu, aku akan melawanmu lagi. Hah, ini pilihanmu. Kalau begitu, maka aku akan melawanmu lagi. Kalter merasa sangat bangga. Menurutnya, Oberon adalah orang yang rakus. Demi 10.000 koin emas, Oberon memilih untuk terus bertarung dan mengabaikan situasinya sendiri. Orang sombong seperti itu pada akhirnya hanya akan mendapat satu hasil, yaitu kematian. Setelah wasit mengumumkan bahwa pertandingan dimulai, Kalter berkata sambil tersenyum, kalau aku punya peluang penuh untuk membunuhmu di pertandingan pertama, maka di pertandingan kedua ini, kamu yang akan menyebabkan kematianmu sendiri. Oberon, terima kematianmu. Bab 2789. Kalter berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Oberon. Menurutnya, saat ini Oberon berada di akhir kekuatannya dan sudah tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Namun, Kalter tidak mengetahui bahwa selama ini Oberon telah menahan diri. Faktanya, Oberon tidak hanya ingin mendapatkan 10.000 koin emas Kalter, tetapi juga ingin membunuh Kalter. Baru saja di pertandingan pertama, jika menang dengan mudah, Kalter pasti akan memilih untuk pergi. Jika demikian, kemarahan di hati Oberon tidak dapat dipadamkan. Adegan hari itu terlintas dalam pikirannya. Oberon sangat membenci organisasi pembantai naga. Jika Kalter mati atas inisiatifnya sendiri, lalu bagaimana Oberon bisa melenyapkannya? Pada saat ini, ketika melihat sosok Kalter makin dekat, Oberon melepaskan aura energi hitam, lalu kekuatan aturan ruang kegelapan menyebar seperti kabut tebal. Dalam sekejap mata,
Kalter memasuki jangkauan yang tertutup kabut. Ketika dia menyadari bahwa Oberon sedang menyembunyikan kekuatannya, semuanya sudah berakhir. Saat Kalter memasuki kabut gelap, energi di tubuhnya dilahap dalam sekejap. Kemudian, tubuhnya meledak dengan suara ledakan yang keras dan berubah menjadi bubuk. Kabut hitam masuk ke tubuh Oberon, lalu seluruh arena menjadi sunyi. Semua orang, termasuk wasit, dikejutkan dengan adegan ini. Kekuatan Oberon begitu kuat, kenapa baru saja dia tidak menunjukkan kekuatan seperti itu? Apakah dia sengaja membuat Kalter mengira bahwa dirinya lemah? Kekuatan aturan ruang kegelapan. Oberon memahami kekuatan aturan ruang kegelapan. Ini terlalu menakutkan. Sekarang, Oberon sudah menjadi kultivator kuat yang sesungguhnya. Mulai awal hingga akhir pertarungan hanya berlangsung kurang dari 1 menit. Semua orang kembali tersadar dan menyadari bahwa ternyata Oberon sengaja menunjukkan kelemahannya kepada Kalter. Jika bukan karena ini, Kalter tidak akan menantang Oberon untuk yang kedua kalinya. Oberon ini terlalu licik. Kamu nggak bisa menyalahkan dia. Untuk bertahan hidup di kota utama Barker, semua orang harus belajar untuk bertahan. Wasit mengangkat tangan Oberon dan mengumumkan bahwa Oberon telah memenangkan tantangan tersebut. Selanjutnya, selama 10 menit, tidak ada kultivator yang berani menantang Oberon di atas arena. Meski mengalahkan Oberon bisa mendapatkan hadiah 10.000 koin emas, semua orang yang hadir tahu bahwa saat ini mereka tidak bisa menjadi lawan Oberon. Jika menghadapi Oberon, niscaya akan menyebabkan kematian. Setelah mendapatkan cincin dimensi, Oberon meninggalkan arena latihan naga biru. Saat berjalan di jalan besar, Oberon merasa kekuatannya telah meningkat pesat, sepertinya dia baru saja menyerap energi di tubuh Kalter. Ternyata melahap kultivator lain juga bisa meningkatkan kekuatan kultivasinya sendiri. Setelah ragu-ragu sejenak, Oberon tidak memilih untuk kembali ke rumah keluarga Kristo, sebaliknya, dia langsung berjalan keluar dari gerbang kota dan menuju arena kultivasi di luar kota yang dulunya tidak berani didatangi oleh Oberon. Jika melahap kultivator di dalam kota, dia pasti akan ketahuan oleh Surya dan Hamdan. Namun, jika Oberon meninggalkan kota Utarna dan berperang di luar kota, Surya dan Hamdan pasti tidak akan mengetahuinya. Oberon bukanlah orang yang suka meminta bantuan orang lain. Pada awalnya, Oberon mengikuti Surya untuk berkultivasi. Meskipun kecepatan waktu dan ruang di dunia cermin perunggu 1000 kali lipat dari dunia luar, cermin perunggu bukanlah senjata ajaib milik Oberon. Jika tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatan kultivasinya dengan cepat, Oberon akan kembali pada Surya. Namun, sekarang tampaknya hal itu tidak diperlukan lagi. Bab 2790. Surya menunggu sampai malam dan tidak melihat Oberon kembali. Dia bingung dan mengirim seseorang ke arena latihan naga biru untuk menanyakan tentang informasi Oberon. Penjaga arena latihan naga biru memberitahu Surya bahwa Oberon sudah mengakhiri pertandingan sejak pagi tadi. Dalam pertarungan ini, Oberon memenangkan 10.000 koin emas. Setelah itu, dia pergi meninggalkan arena latihan naga biru. Hamdan berkata, "Tuan, Oberon mungkin sudah meninggalkan kota. Meskipun dia sudah mengikutimu dalam 2 tahun terakhir, aku bisa melihat kalau Oberon adalah orang yang sombong dan dia nggak akan bersedia bekerja di bawah perintah orang lain. Dulu, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Selanjutnya, dia mungkin nggak akan kembali lagi untuk mencarimu." Setelah diingatkan oleh Hamdan, Surya teringat bahwa Oberon adalah seorang kultivator dengan harga diri yang kuat, sama seperti saat berada di ruang bumi. Di luar dugaan, begitu sampai di ruang tengah, dia masih memiliki kepribadian yang sama. Surya menjawab, "Kalau begitu, biarkan saja dia pergi. Kebetulan selama waktu ini, aku juga akan berkultivasi dalam pengasingan. Senior Hamdan, aku nggak menemui siapapun selama setengah tahun. Kalau ada yang datang mencariku, tolong bantu untuk menolaknya." "Aku mengerti, Tuan." Alasan mengapa Surya ingin berkultivasi dalam pengasingan sebenarnya adalah karena rahasia 4 binatang dewa. Setelah menyerap sumber energi di hutan Gunung Harimau Putih, Surya akan mengumpulkan 4 aura energi yang berbeda, yaitu naga biru, harimau putih, burung merah dan kura-kura hitam. Kemudian, pada akhirnya dia akan
Menemukan rahasia yang mengejutkan. Rahasianya adalah, selain sumber energi yang diwakili oleh 4 binatang dewa, masih ada juga sumber aura energi kelima yang kuat di kota utama Barker. Jika dapat dipelihara oleh aura energi ini, kekuatan kultivasi pasti akan meningkat dengan cepat. Namun, sumber aura energi ini berbeda dengan 4 sumber aura energi lainnya. Selain itu, aura energi khusus ini tidak terhalangi dan selalu ada di atas kota utama Barker. Namun, tidak ada satupun kultivator di kota utama Barker yang merasakan keberadaan aura energi ini. Setelah berpikir berulang kali, Surya akhirnya menyimpulkan bahwa sumber energi naga kuning yang khusus ini, pasti disediakan khusus untuk para kultivator klan naga. Tampaknya itu adalah sumber energi khusus yang ditinggalkan oleh seorang kultivator klan naga. Rahasia dari 4 binatang dewa, yaitu naga biru, harimau putih, burung merah dan kura-kura hitam, adalah ketika keempat aura energi ini dilepaskan dan digabungkan bersama, mereka akan berubah menjadi aura energi khusus yang kelima, yang merupakan aura naga kuning. Saat Surya sedang berkultivasi, dirinya pernah melakukan ujian untuk memadukan 4 binatang dewa naga biru, harimau putih, burung merah dan kura-kura hitam. Akhirnya, terjadilah kejadian yang ajaib. Keempat binatang dewa itu bergabung menjadi satu dan berubah menjadi seekor naga emas. Di ruang bumi, tepatnya di area negara Aerovia, selalu ada rumor tentang mata angin. 4 binatang dewa, naga biru di kiri, harimau putih di kanan, burung merah di depan dan kura-kura hitam di belakang, masing-masing menjaga wilayahnya sendiri-sendiri. Sementara naga kuning muncul di area tengah. Oleh karena itu, yang muncul setelah penggabungan 4 binatang dewa adalah naga kuning. Aura naga yang dipancarkan oleh naga kuning adalah aura energi khusus. Melalui naga kuning, Surya merasakan aura energi khusus kelima yang ada di langit, yaitu sumber energi naga kuning. Hal ini membuat Surya sangat bahagia. Bagaimanapun, sejak dia datang ke kota utama Barker, Surya tidak pernah berpikir bahwa dia bisa berkultivasi di sini. Namun, semua hal yang terjadi kemudian, sepertinya secara bertahap telah membimbing Surya. Sekarang, rahasia 4 binatang dewa telah terungkap. Surya tahu bahwa selama dia bisa mengolah naga kuning dan membuatnya lebih kuat, dia pasti akan mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Oleh karena itu, Surya berencana berkultivasi. Pengasingan selama setengah tahun. Surya berencana memberitahu Oberon tentang hal ini hari ini. Sayangnya, setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Karena Oberon sudah pergi, maka tidak perlu bersikap sopan lagi. Di antara 5 sumber aura energi, sumber aura energi naga kuning adalah yang terkuat. Oleh karena itu, jika dapat menelan aura energi naga kuning dalam jumlah besar dan mengolah naga kuning ke tingkat yang lebih tinggi, setidaknya tidak akan menghadapi musuh di kota utama Barker. Bab 2791. Meskipun Hamza telah terbunuh oleh dirinya sendiri, Surya mengetahui hal ini dan para kultivator di kota utama Divente tidak akan menyerah. Kini, kota utama Divente sedang mengadakan kompetisi pemilihan penguasa kota. Surya tahu bahwa apapun hasilnya, penguasa kota yang baru pasti tidak akan menyerah untuk menekannya. Ketika saatnya tiba, orang tersebut pasti akan mengirim orang untuk menantang dirinya. Oleh karena itu, setidaknya untuk beberapa tahun, Surya tidak mungkin meninggalkan kota utama Barker. Di keluarga Rowan, di tepi Danau Naga Biru, Darren sedang berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat, "Pak Babit, rencana kita sudah gagal." Teman lama Surya, Oberon, kekuatan kultivasi orang ini sudah meningkat pesat, dia sebenarnya membunuh Kalter dengan tangannya sendiri. Kalau Oberon dan Surya bergabung, aku pikir kedua orang ini pasti akan memicu fondasi kota utama Barker. Maka dari itu, aku yakin kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan Oberon, kemudian menemukan peluang lain yang membunuh Surya. Sejak pertarungan terakhir melawan Hamza, sikap Edmund terhadap Surya banyak berubah. Edmund berubah dari tidak toleran terhadap Surya menjadi menerima keberadaan Surya. Namun, meskipun Surya dapat berkultivasi di kota utama Barker, dia tidak boleh membentuk jaringan pribadinya di sini. Jika Surya memiliki fondasi dan makin berkembang, suatu hari nanti akan sulit untuk mencapai kesimpulan tentang siapa penguasa kota dan siapa subjek kota utama Barker.
Meskipun Surya pernah menyelamatkan Edmund, harus ada perbedaan di antara kultivator dalam hal status. Jika tidak, kota utama Barker akan sulit untuk distabilkan. Sebagai penguasa kota utama Barker, Edmund perlu menunjukkan keagungannya. Babbitt menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sekarang, di mana kultivator yang bernama Oberon itu?" Darren menjawab, "Pak Babbitt, sekarang Oberon berada di luar kota. Konon katanya Oberon sudah berkultivasi keterampilan khusus yang dapat melahap energi para kultivator. Dalam 10 hari, dia sudah membunuh 5.000 kultivator di luar kota. Apa, cuma dengan satu orang, dia justru bisa membunuh 5.000 kultivator dalam 10 hari. Benar begitu, sialan, kalau dia dibiarkan melanjutkan, akan ada puluhan ribu kultivator yang terbunuh dalam sebulan. Nggak bisa, Darren, sampaikan perintahku dan suruh organisasi bayangan pergi ke pinggiran kota untuk mencari Oberon. Pastikan untuk membunuh Oberon sebelum fajar esok hari. Hamzah sudah muncul di kota utama Barker, aku nggak ingin Hamzah kedua muncul di kota utama Barker. Dulu, ada banyak teknik yang dapat melahap energi dan kekuatan pikiran para kultivator di ruang tengah. Namun, karena teknik aneh ini merusak keseimbangan dunia kultivator, akhirnya dihancurkan oleh penjaga ruang. Kini, teknik khusus ini telah muncul kembali. Mungkinkah akan terjadi perubahan besar dalam ruang tengah? Meskipun Edmund tidak mau menerima takdir, dia harus percaya akan keberadaannya. Suatu hari, penjaga ruang meninggalkan ramalan kepada 4 keluarga besar. 10.000 tahun kemudian, kultivator yang mematahkan belenggu muncul dan orang tersebut adalah Surya. Karena identitas Surya sangat istimewa, Edmund pun memberikan perhatian khusus terhadap hal ini. Faktanya, penjaga ruang mungkin akan datang lagi karena kemunculan Surya. Pada saat itu, jika Edmund bisa mendapatkan perlindungan dari penjaga ruang, kekuatan kultivasi Edmund pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Bab 2792. Meski begitu, saat dihadapkan pada ancaman pembantaian Hamzah di kota, Edmund dan Surya bisa bekerja sama untuk menghadapi Hamzah. Namun, ketika bahayanya hilang, Edmund menjadi lebih sadar akan kengerian Surya. Meskipun Surya adalah seorang kultivator yang normal, jika dia diizinkan mengembangkan jaringan kontaknya sendiri di kota utama Barker, khawatirnya kota utama Barker akan berpindah tangan. Edmund menghabiskan hampir segalanya untuk mengambil posisi penguasa kota di kota utama Barker. Sekarang, Surya telah muncul di kota ini. Jika Edmund kalah dari Surya dan kehilangan identitasnya sebagai penguasa kota utama Barker, ini merupakan sesuatu yang tidak akan bisa diterima oleh Edmund. Oleh karena itu, meskipun Edmund takut pada Surya, dia harus menekan sekutu Surya. Karena Edmund tidak bisa maju secara pribadi dalam masalah ini, dia hanya bisa mengutus organisasi Bayarigan untuk bertindak. Edmund adalah pria yang lebih memilih mati dalam pertempuran, daripada kehilangan kesempatan. Darren mengerutkan kening, menatap Edmund, lalu mengangguk dan berkata, "Baik, Pak Babbitt, aku akan segera melakukannya." Begitu keluar dari area Babbitt, Darren mengerutkan keningnya. Perkataan Babbitt barusan membuat Darren merasa sangat bingung. Kota utama Barker selalu di bawah kendali Edmund. Walaupun Hamzah muncul terakhir kali, Edmund lah yang memimpin orang-orang untuk berperang. Saat itu, Babbitt yang merupakan kepala keluarga dari keluarga Rowan tidak ikut bertarung. Keluarga Rowan tidak terlibat dalam masalah itu. Lalu, kenapa Babbitt berkata demikian? Mungkinkah Babbitt memutuskan untuk menantang Edmund? Namun, setelah pembantaian Hamzah, sebagian besar kultivator di kota utama Barker bersikap lebih condong terhadap Edmund, bahkan penjaga di rumah penguasa kota juga meningkat. Saat ini, Edmund memegang posisi yang penting di kota utama Barker. Jika saat ini berani menantang secara terang-terangan pada Edmund, bukankah Haria akan menjadi sasaran kritik publik bahkan dicaci maki? Darren menggelengkan kepalanya. Tindakan Babbitt selalu tidak bisa ditebak. Mungkin, dia punya rencana lain. Begitu memikirkan Surya, hati Darren langsung tersulut. Menurut Darren, Surya adalah orang yang sangat beruntung. Jika tidak, Surya juga tidak akan memiliki kekuatan sekuat itu hanya dalam beberapa tahun setelah tiba di ruang tengah. Pria ini pasti dilindungi oleh kultivator kuat dari ruang atas. Dulu,
Darren mengira Surya bukan tandingannya. Namun, kini setelah pembantaian Hamza, Darren mengetahui bahwa dirinya tidak bisa mencapai tingkat kultivasi Surya. Oleh karena itu, meski membenci Surya, Darren juga mewaspadainya. Namun, ada orang lain yang sangat dibenci Darren sekarang, yaitu Oberon. Pria ini awalnya dipilih oleh Darren untuk bergabung dengan keluarga Rowan. Darren mengira Oberon akan menjadi tangan kanannya dan bahkan meningkatkan statusnya dengan cara yang luar biasa. Namun, yang tidak disangka Darren, Oberon ternyata adalah teman lama Surya. Terlebih lagi, kekuatan kultivasi pria ini telah meningkat pesat. Dia benar-benar bisa membunuh 5.000 kultivator dalam waktu 10 hari. Oleh karena itu, Darren mengalihkan kebenciannya pada Surya kepada Oberon. Darren menggertakkan gigi sambil berkata, "Surya, walaupun aku nggak bisa membunuhmu, aku akan membuat temanmu Oberon mati di tanganku." Tidak lama setelah itu, Darren menemukan Jesse, pemimpin organisasi bayangan. Karena organisasi bayangan adalah organisasi bawah tanah terbesar di keluarga Rowan, identitas Jesse berada di urutan kedua setelah Babbitt. Darren berlutut sambil berkata, "Salam hormat, Pak Jesse." Saat ini, Jesse sedang duduk di singgasana sambil memegang gelas anggur merah di tangannya dan terus menggoyangkannya. Selama waktu ini, tanpa tugas apapun, Jesse jatuh cinta pada minuman. Terutama mencicipi anggur merah, dia merasa bahwa anggur merah adalah hal yang paling penting di dunia ini. Jesse menatap Darren di bawah, dengan sedikit lengkungan di sudut mulutnya, kemudian berkata, "Pak Darren, dulu aku berencana untuk merekrutmu ke dalam organisasi bayangan. Walaupun kamu cuma mampu menjadi penjaga gerbang, setidaknya statusmu di keluarga Rowan akan meningkat pesat. Kamu pasti akan mendapatkan rasa hormat dari lebih banyak orang." Bab 2793. Organisasi bayangan tidak hanya mendeteksi dari luar, tetapi juga mendeteksi dari dalam keluarga Rowan. Bagaimanapun, hanya dengan menghilangkan ancaman internal dan eksternal, keluarga Rowan dapat menjadi lebih stabil. Sebagai pemimpin organisasi bayangan, Darren tidak memiliki rahasia di hadapan Jesse. Jesse tahu bahwa Darren adalah seorang kultivator yang tidak memiliki kekuatan, tangguh di luar, lemah di dalam, tetapi sangat mendambakan status dan rasa hormat. Darren diekspos oleh Jesse, wajahnya memanas dan dia menundukkan kepalanya seraya berkata, "Pak Jesse, kamu bercanda lagi denganku, tapi lelucon ini sama sekali nggak lucu." Saat dia berbicara, Darren menatap Jesse seraya menyahut, "Aku mengagumimu, tapi aku benar-benar nggak ingin bergabung dengan organisasi bayangan. Aku ada di sini untuk menyampaikan perintah Padarnu atas nama Pak Babbitt." "Perintah, jadi ada tugas baru." "Ya, teman lama Surya, yang bernama Oberon. Aku nggak tahu di mana orang ini berkultivasi teknik yang dapat melahap energi para kultivator cuma dalam 10 hari, dia sudah membunuh 5.000 kultivator di luar kota. Pak Babbitt percaya kalau orang ini nggak disingkirkan, dia pasti akan menjadi musuh keluarga Rowan di masa depan. Maka dari itu, aku berharap Pak Jesse secara pribadi akan maju untuk menyelesaikan masalah ini. Aku tahu, kalau begitu pergi dari sini." "Baik." Meskipun Darren merasa enggan, dia tetap berdiri dan mundur beberapa langkah. Dia berbalik dan segera meninggalkan aula. Di luar kota, saat malam tiba. Dulu, bahkan di malam hari, para kultivator di luar kota mencari mangsanya sendiri dan suara perkelahian terus terdengar. Bagaimanapun, sebagian besar kultivator ingin mendapatkan koin emas secepat mungkin dan meninggalkan kota utama Barker dengan menggunakan lingkaran teleportasi. Namun, malam ini, di luar kota sangat sepi. Semua kultivator menemukan tempat persembunyian mereka sendiri dan bersembunyi di sana. Awalnya, mereka tidak perlu melakukan hal seperti ini. Namun, seorang iblis pembunuh muncul baru-baru ini. Pria ini membunuh 5.000 kultivator dan menjarah harta benda mereka hanya dalam 10 hari. Tidak ada yang mau memprovokasi kultivator kuat seperti itu, jadi mereka hanya bisa memilih untuk bersembunyi. Butiran salju yang berterbangan di langit, saat mendongakkan kepala, bintang-bintang terlihat dengan jelas di atas langit malam. Di tengah lapangan salju yang kosong, kobaran api unggun menyala. Seorang pria berjubah hitam sedang duduk di samping api unggun,
memegang tongkat kayu dengan 2 ekor kelinci liar yang digantung di atasnya. Kelinci yang dipanggang itu mengeluarkan lemak dan air berminyak, kemudian mengeluarkan suara mendesis di bawah panasnya api. Aroma bakaran tercium. Pria itu sedang duduk di sana, memanggang kelinci dengan santai, seolah-olah dia tidak sedang terburu-buru untuk memakannya. Pada saat ini, beberapa kultivator tiba-tiba muncul. Melihat Oberon yang sedang duduk di dekat api unggun dan memanggang kelinci, pemimpinnya berkata, pria bodoh ini justru menyalakan api dalam kegelapan. Bukankah dia berinisiatif untuk mengekspos dirinya sendiri? Semuanya, serang dan bunuh dia. Ayo kita makan daging panggang. Hahaha, ayo makan daging panggang. Beberapa orang segera mengepung Oberon, kemudian pemimpinnya berkata, bunuh dia dan selesaikan perintah terakhir hari ini. Selanjutnya, mari kita cari tempat untuk bersembunyi dari iblis pembunuh itu dan lanjut mencari mangsa esok hari. Serang, mengikuti perintah tersebut, beberapa orang bergegas menuju Oberon pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, Oberon melintas, mengulurkan tangannya untuk meraih leher pemimpinnya dan melemparkannya langsung ke dalam api unggun. Nyala api itu menyentuh pakaiannya dan langsung menyulut api yang berkobar. Bab 2794. Pria itu berteriak di dalam kobaran api, melompat keluar dan berguling-guling di atas salju. Pada saat yang sama, beberapa anak buahnya menyerang di depan Oberon, tetapi kabut tebal yang menyelimuti tiba-tiba dilepaskan oleh Oberon. Pada akhirnya, beberapa orang langsung dilahap seluruh energinya dan berubah menjadi tulang yang layu. Kemudian embusan angin mengubah tubuh mereka menjadi bubuk. Sialan, aku akan membunuhmu. Pemimpin itu baru saja memadamkan api di tubuhnya, kemudian mengumpat dengan marah. Dia berdiri dan melihat Oberon muncul di hadapannya. Kabut hitam tebal muncul dan langsung melahap pemimpin itu. Begitu merasakan energi di tubuhnya terkuras habis, pemimpin itu berteriak, "Ah, jangan, ah!" Di tengah keputusasaan, pemimpin itu memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Sebuah suara ledakan yang keras terdengar di tengah kabut tebal, kemudian tubuh sang pemimpin berserakan di tanah. Kabut tebal itu segera menyatu dan kembali ke tubuh Oberon. Sudut mulut Oberon melengkung, kemudian dia berjalan menuju api unggun, mengeluarkan kelinci panggang dari tongkat kayu dan mulai memakannya. Meskipun semua kultivator mengetahui bahwa iblis pembunuh muncul di luar kota utama Barker, mereka tidak mengetahui bahwa Oberon tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menyerang orang lain. Selama 10 hari, Oberon hanya membunuh mereka yang mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Dalam 10 hari ini, energi dari 5.000 kultivator telah dilahap dan kekuatan Oberon juga telah meningkat pesat. 10 hari ini adalah 10 hari yang paling bermartabat sejak Oberon tiba di ruang tengah. Hal ini memberi Oberon perasaan kebebasan sebagai seorang manusia. Namun, perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami selama beberapa tahun terakhir, karena bayangan yang ditinggalkan oleh organisasi pembantai naga di hati Oberon juga membuatnya membenci mereka yang berinisiatif untuk menimbulkan masalah. Oberon mengalihkan kebenciannya terhadap organisasi pembantai naga kepada mereka yang mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Oleh karena itu, dalam 10 hari, Oberon telah menunggu mangsa di luar kota. Sementara, para mangsa rakus itu akan selalu datang ke tempatnya secara otomatis. Tidak lama kemudian, Oberon memakan kelinci panggang. Tepat ketika Oberon hendak memakan kelinci panggang kedua, lebih dari puluhan bayangan tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Pemimpinnya turun dari langit, menatap ke arah Oberon, mencibir sambil berkata, seorang mantan budak dari keluarga Rowan, sekarang berubah menjadi maniak pembunuh yang mengejutkan semua orang. Oberon, kamu benar-benar di luar dugaanku. Oberon menatap Jesse dan bertanya dengan nada dingin, kamu kenal aku? Ya, kamu pasti tahu tentang organisasi bayangan dari keluarga Rowan, kan? Aku Jesse, pemimpin dari organisasi bayangan. Pak Jesse, ternyata kamu. Oberon menjawab dengan lembut, hahaha. Jesse mengangkat kepalanya seraya tertawa dan berkata, benar saja, seorang budak tetaplah seorang budak. Terlepas dari apa sudah bebas atau enggak, karakternya enggak akan pernah bisa diubah. Jejak niat membunuh muncul di mata Oberon. Dia selalu membenci orang lain yang memanggilnya sebagai budak.
Meskipun masa lalu yang tidak menyenangkan itu adalah fakta, Oberon tetap tidak mau menerimanya. Dari ruang bawah hingga ruang tengah, Oberon berpikir bahwa semua bukan karena bakatnya yang bodoh. Oberon hanya kurang beruntung, dibandingkan dengan Surya. Namun, segalanya telah berubah. Sekarang dia bukan lagi Oberon yang pernah dipermalukan oleh orang lain, melainkan Oberon kuat yang ditakdirkan menjadi terkenal di ruang tengah. Oberon menarik kaki kelinci seraya berkata, "Kalau aku nggak salah, Pak Jesse pasti datang untuk membunuhku atas perintah dari kepala keluarga, kan? Kalau begitu, silakan saja." Jesse menatap Oberon yang tampak tenang, senyuman di wajahnya berangsur-angsur mengeras, lalu dia berkata dengan nada dingin, "Kamu pria sombong, di mataku kamu cuma seperti semut. Selama aku mengulurkan tangan dan meremasmu, kamu akan aku hancurkan sampai mati dengan mudah." Bab 2795. Sekarang, kamu seharusnya merasa takut. Atau kamu cuma sedang menggunakan ketidakpedulian untuk menyembunyikan ketakutan dalam hatimu. Sudahlah, aku sudah melihat terlalu banyak orang yang sekarat dan ada banyak orang sepertimu. Tapi, kali ini aku rasa aku bisa memberimu kesempatan. Kalau kamu mau mengajariku teknik melahap energi orang lain, aku bisa mengampuni nyawamu. Selama kamu meninggalkan kota utama Barker, aku nggak akan peduli padamu lagi, bagaimana? Jesse menatap Oberon. Menurutnya, dia sudah memberikan cukup banyak harga diri kepada Oberon. Namun, Oberon sepertinya tidak mendengar apa-apa, dia justru mengambil kaki kelinci panggang itu dan mulai memakannya. Dasar lancang, serak, Jesse mencabut pedangnya dan menebasnya. Energi pedang yang kuat langsung membelah batu tempat Oberon duduk menjadi beberapa bagian dan membuatnya terhambur ke segala arah. Saat ini, Oberon sudah menghindar ke samping. Detik berikutnya, Jesse melintas dan mendatangi Oberon. Dia mengangkat pedang di tangannya, menunjuk ke arah Oberon seraya berkata, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir." "Di mana teknik itu?" Oberon sedang makan kaki kelinci panggang, kemudian menjawab dengan ekspresi acuh tak acuh, "Pak Jesse, kamu mengarahkan pedangmu padaku dengan cara yang nggak bersahabat. Bagaimana aku bisa memahami kalau kamu sedang menantangku?" Jesse menggertakkan gigi, lalu menatap Oberon dan berkata, "Apa katamu?" Oberon dan Jesse saling menatap. Dalam sekejap, Jesse tiba-tiba mencabut pedangnya dan menyerang dengan pedangnya. Oberon tiba-tiba terjatuh ke belakang, lalu pedang itu melewati kepalanya. Detik berikutnya, Oberon segera berdiri tegak, melompat dan langsung menendang Jesse. Karena Jesse tidak menyangka Oberon akan melawan, ketika Oberon menendangnya, Jesse tidak siap. Hanya dalam beberapa detik, Jesse menerima 5 atau 6 tendangan di dada, lalu terbang ke samping. Jesse terbang terbalik beberapa meter dan melayang di udara. Tidak lama kemudian, perisai pertahanan cahaya putih mengembun dan terbentuk. Jesse jatuh ke tanah dari udara. Detik berikutnya, dia melompat, berubah menjadi bayangan dan mengarahkan pedang miliknya ke arah Oberon. Pada saat yang sama, Oberon mengepalkan tangan kanannya menjadi cakar, lalu energi hitam mengembun menjadi bola energi hitam di atas tangan kanannya. Oberon berdiri di sana, mundur setengah langkah dengan kaki kanannya, lalu mendorong bola energi tersebut langsung ke arah Jesse. Pedang Jesse menembus bola energi, lalu energi pada pedang langsung dilahap oleh bola energi tersebut. Bola energi menjadi makin besar, tetapi pedang itu berubah menjadi bubuk setelah kehilangan energinya. Detik berikutnya, Oberon langsung terbang ke depan, menekan bola energi hitam di tangannya pada perisai pertahanan cahaya putih milik Jesse. Saat melihat ini, Jesse buru-buru melepaskan energi yang lebih kuat, lalu cahaya putih pada perisai pertahanan juga menjadi makin terang. Kedua energi itu saling bertabrakan, bola energi hitam terus menyerap energi di atas perisai pertahanan Jesse dan secara bertahap menjadi lebih kuat. Namun, Jesse tidak melakukan apapun saat melihat kejadian ini. Dia hanya bisa melebarkan matanya. Pada saat ini, Jesse tahu betul jika terus seperti ini, ketika semua energi di atas perisai pertahanan diserap oleh cahaya putih, maka dia akan terluka parah. Dalam keputusasaan, Jesse hanya bisa menghancurkan dirinya sendiri karena dirinya telah mengaktifkan perisai pertahanan cahaya putih. Duar, setelah suara ledakan keras,
Jesse menggunakan energi dari ledakan perisai pertahanan cahaya putih untuk terbang keluar, lalu pada saat itu, pemandangan luar biasa muncul. Jesse melihat bola energi hitam besar di tangan Oberon perlahan menyusut, lalu dilahap oleh Oberon. Teknik khusus apa yang sudah dikultivasikan oleh pria ini? Jesse melambaikan tangannya, kemudian puluhan anggota organisasi bayangan tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Oberon. Namun, pada saat ini, sosok Oberon bergetar. Energi hitam yang baru saja dia lahap berubah menjadi perisai pertahanan hitam. Bab 2796. Detik berikutnya, lebih dari puluhan pedang menembus perisai pertahanan hitam pada saat yang bersamaan. Tidak lama kemudian, kekuatan isap yang kuat datang dari tubuh pedang. Detik berikutnya, tangan kanan dari puluhan anggota organisasi bayangan itu terisap ke dalam perisai pertahanan hitam. Saat melihat ini, Jesse sontak berteriak, "Enggak, jangan." Jesse mengangkat pedangnya dan berubah menjadi seberkas cahaya putih dan terbang ke atas kepala Oberon. Detik berikutnya, sosoknya tergantung terbalik, lalu pedang di tangannya menusuk ke arah kepala Oberon. Pedang itu langsung terisap ke dalam perisai pertahanan hitam. Tidak lama kemudian, tangan kanan Jesse juga terisap ke dalam perisai pertahanan hitam. Detik berikutnya, perisai pertahanan hitam tiba-tiba menyusut, kemudian mengembang beberapa kali dan secara langsung menyerap lebih dari puluhan anggota organisasi bayangan, termasuk Jesse itu ke dalam perisai pertahanan hitam. Semua orang berteriak, lalu energi di dalam tubuh mengalir dengan sangat cepat. Hanya beberapa detik kemudian, perisai pertahanan hitam meledak. Lebih dari puluhan mayat terbang dan mendarat di atas salju. Mereka berubah menjadi bubuk dan menghilang ketika angin dingin berembus. Darren bersembunyi di kegelapan. Saat melihat pemandangan ini, dia sangat terkejut hingga buru-buru menutup mulutnya. Tidak lama kemudian, dia diam-diam mundur dan sosoknya menghilang ke dalam kegelapan, lalu tidak terlihat lagi. 3 bulan kemudian, ratusan ribu kultivator tewas di luar kota. Setelah Edmund mengetahui hal ini, dia mengirim seseorang untuk mengundang Surya ke rumah penguasa kota untuk mendiskusikan solusi atas masalah tersebut. "Surya, sejauh yang aku tahu, iblis pembunuh di luar kota adalah Oberon. Sekarang, ada banyak kultivator yang mengutarakan pendapat mereka. Mereka ingin aku menyingkirkan Oberon. Menurutmu apa yang harus aku lakukan mengenai masalah ini?" Surya juga mendengar masalah tentang Oberon, tetapi dia tidak menyangka Oberon akan membunuh 100.000 kultivator dalam waktu 3 bulan. Kekuatan seperti itu sungguh menakutkan. Namun, Surya tahu bahwa Oberon punya alasannya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Bagaimanapun, organisasi pembantai naga telah meninggalkan bayangan di hatinya, jadi Surya pun berkata, "Aku sudah tahu tentang masalah ini, tapi sejauh yang aku tahu, Oberon nggak pernah mengambil inisiatif untuk bertarung dengan orang lain. Dia cuma membunuh musuh yang berusaha memprovokasinya. Dengan begitu, bagi Oberon, dia akan selalu unggul setiap kali dia menghadapi lawannya." Pak Edmund, kota utama Barker adalah kota pembunuh dan pertarungan selalu terjadi dimanapun dan kapanpun. Oberon cuma seorang kultivator yang cukup beruntung. Apa kita harus menyimpulkan kalau dia bersalah cuma karena dia selalu menang? Ini, Edmund tiba-tiba tertegun, lalu dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian dia berkata, "Kalau begitu, nggak ada yang salah dengannya. Cuma saja dia sudah membunuh 100,000 kultivator dalam waktu 3 bulan. Hal ini sudah menyebar di kota. Kalau aku nggak menekan masalah ini, aku khawatir para kultivator akan merasa nggak puas. Ada puluhan ribu orang datang ke kota utama Barker setiap hari, tapi cuma 2.000 orang yang bisa mendapatkan lencana kota utama. Di antara 8.000 orang yang tersisa, setidaknya 5.000 orang akan bertarung sampai mati di bawah gerbang kota. Aku mau tanya, apa penguasa kota merasa bahwa ada yang salah dalam masalah ini? Apa peraturan kota utama Barker juga bisa diubah? Biarkan lebih banyak kultivator mendapatkan lencana kota utama dan memasuki kota utama." Sorot cahaya dingin keluar dari mata Edmund, lalu dia menjawab dengan dingin, "Surya, kamu nggak harus seperti ini. Masalah ini berbeda dengan pembunuhan 100.000 kultivator yang dilakukan Oberon. Kota utama Barker punya aturannya sendiri.
Kalau ingin memasuki kota utama Barker, mereka harus menjalani ujian pertama. Ini adalah aturan yang benar-benar nggak bisa diubah. Para kultivator yang bisa bertahan hidup di luar kota adalah mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki kota utama Barker. Nyawa orang-orang ini harus ditanggapi dengan serius. Kalau enggak, akan sulit bagi kultivator kuat untuk muncul di kota utama Barker dalam 1000 tahun. Aku harap kamu bisa mengerti. Kali ini, aku mengirimmu untuk bertemu dengan Oberon. Katakan padanya kalau aku nggak peduli dia sudah membunuh 100.000 orang di kota utama Barker. Tapi, masalah ini harus berhenti di sini. Malam hari ini, aku akan memerintahkan untuk mencabut peringatan dan membiarkan dia pergi ke lingkaran teleportasi untuk pergi ke kota utama lainnya. Kalau dia melewatkan kesempatan ini, aku pasti yang akan pergi ke sana sendiri esok hari. Jangan salahkan aku karena sudah bersikap kejam. Bab 2797. Saat mendengar ini, Surya tidak punya pilihan selain setuju. Faktanya, Oberon membunuh 100.000 kultivator dalam waktu 3 bulan. Hal ini memang agak berlebihan. Meskipun dia membunuh semua orang yang berinisiatif untuk menantangnya. Oberon memasang jebakan di malam hari dan mengundang orang lain untuk datang dan bertarung. Hal ini berada di luar jangkauan pertarungan yang normal. Setelah keluar dari rumah penguasa kota, Surya langsung keluar kota dan menuju ke pinggiran kota untuk mencari Oberon. Setelah mencari setengah hari di tengah pedesaan, Surya akhirnya bertemu Oberon di hutan pegunungan. "Surya, kenapa kamu ada di sini?" tanya Oberon sambil mengerutkan kening. Surya segera menjelaskan, "Oberon, sudah hentikan. Dalam 3 bulan terakhir, kamu sudah membunuh 100.000 kultivator. Masalah ini membuat Pak Edmund marah. Kalau kamu nggak segera berhenti, besok Pak Edmund secara pribadi akan membawa orang ke sini. Saat itu terjadi, aku khawatir kalau aku nggak akan bisa menyelamatkan hidupmu. Kamu pasti tahu, kalau aku cuma membunuh mereka yang menantangku. Mereka semua pantas mati. Orang biasa nggak akan bertarung 100.000 kali dalam waktu 3 bulan. Oberon, kamu sengaja memasang jebakan saat malam hari untuk memikat mereka agar bertarung. Ini sudah di luar jangkauan pertarungan normal. Tapi, bagaimanapun juga mereka berinisiatif menantangku. Mereka semua pantas mati. Semua orang pasti membuat kesalahan. Apa kamu nggak ingin memberi orang lain kesempatan untuk mengubah diri mereka sendiri?" tanya Surya dengan serius. Kemudian dia kembali berkata, "Di dunia ini, nggak ada orang yang akan selalu benar sejak awal. Setiap orang butuh pengalaman." Apa hubungannya denganku?" cibir Oberon, lalu melewati Surya dan bersiap untuk pergi. Surya berbalik, melihat punggung Oberon, lalu berkata, "Oberon, aku harap kamu nggak memperbesar kebencianmu menjadi tanpa batas. Bagaimanapun, orang-orang dari organisasi pembantai naga sudah mati. Kamu masih ingin membenci mereka berapa lama lagi?" Begitu mendengar ini, Oberon berhenti, berbalik, menatap Surya, lalu menyahut, "Aku harap aku bisa merobek tulang mereka dengan tanganku sendiri dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian." "Surya, kamu sudah menghalangi rencanaku, kamu menghalangi balas dendamku dan kamu membuatku menjadi pengecut. Itu semua karena kamu. Kamu seharusnya nggak muncul pada hari itu." Oberon memelototi Surya dan berteriak seolah sedang melampiaskan amarahnya. Surya menatap Oberon, kemudian bertanya, "Jadi, kamu juga membenciku?" "Ya. Aku membencimu karena sudah mengubah segalanya tentang diriku dan membuatku begitu rendah hati. Aku bahkan harus berterima kasih dari lubuk hatiku yang paling dalam. Bukankah ini semua nggak masuk akal?" Setelah mengatakannya, Oberon berbalik dan pergi. Surya melihat punggung Oberon dan menyadari di dalam hatinya bahwa Oberon adalah orang yang mengejar kesempurnaan. Banyak pertemuan yang ditemui di ruang tengah jauh melebihi ekspektasi Oberon. Dulu, Oberon hanya bisa menahannya, tetapi saat ini kekuatannya telah meningkat pesat. Dengan kekuatan ini, Oberon mulai berpikir bahwa pengalaman menyakitkan itu adalah noda dalam hidupnya dan dia ingin menghilangkan noda tersebut. Surya kebetulan adalah orang yang menciptakan noda ini. "Tunggu sebentar,
Kalau kamu berpikir semua yang terjadi di masa lalu adalah hal yang nggak seharusnya terjadi, kamu pasti membenciku. Kalau begitu, kenapa kamu nggak bertarung denganku saja? Kalau kamu menang, aku akan melakukan apapun yang kamu mau, tapi, kalau aku yang menang, aku cuma punya satu permintaan. Bagaimana kalau kamu meninggalkan kota utama Barker malam ini? Bab 2798. Saat mendengar ucapan Surya, Oberon berhenti, menengok ke arah Surya, lalu bertanya dengan nada dingin, "Apa kamu serius?" Surya mengangguk penuh semangat sambil menjawab, "Ya, selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Tapi kalau kamu kalah, aku harap kamu bisa meninggalkan kota utama Barker." "Baiklah, terserah kamu." Oberon menatap Surya, lalu aura energi di tubuhnya segera dilepaskan. Dia mencibir, kemudian berkata, "Aku tahu kamu selalu menganggapku sebagai teman. Tapi kalau kamu berpikir kamu bisa membantuku dengan melakukan ini, kalau begitu itu ide yang sangat bodoh. Sayangnya, kekuatanku sudah meningkat. Sekarang, walaupun Pak Edmund muncul di hadapanku, aku nggak akan mundur selangkah pun. Kalau kamu menjadi musuhku, berarti kamu sedang membawa dirimu sendiri ke kematian. Tunggu sebentar, aku harap kamu menggunakan seluruh kekuatanmu, karena aku nggak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepadamu." Saat mendengar ini, Surya merasakan hawa dingin di hatinya. Memang benar, dia melakukan ini untuk Oberon. Namun, Oberon telah banyak berubah dalam 3 bulan terakhir, sehingga dia hampir tidak bisa dikenali oleh Surya. "Ya, enggak masalah." Surya melepaskan aura energi di tubuhnya seraya berkata, "Tapi, aku tetap ingin mengucapkan terima kasih, karena kalau kamu nggak menemukan baju besi cahaya untukku, mungkin aku sudah lama mati." Oberon menjawab dengan nada dingin, "Berhenti bicara omong kosong. Cepat lakukan." Surya membalikkan tangan kanannya, lalu dia memegang pedang naga iblis di tangannya. Kemudian, dia berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Oberon. "Kamu terlalu lemah." Oberon berteriak dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Tangannya melepaskan aura energi hitam dan langsung membentuk dinding pertahanan di ruang yang ada di depannya. Surya mengayunkan pedangnya pada dinding pertahanan hitam. Setelah kekuatan pedang naga iblis dihilangkan, dinding pertahanan hitam tiba-tiba melunak. Dinding itu segera mengisap pedang naga iblis Surya ke dalamnya dan melahapnya dengan cepat. Surya mencoba yang terbaik untuk menghunus pedangnya, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Pada akhirnya, dia hanya bisa terbang mundur beberapa meter dan menyaksikan pedang naga iblis itu dilahap oleh dinding pertahanan hitam. "Hahaha." Oberon tertawa seraya berkata, "Surya, pedang naga iblismu nggak bisa menangani energi gelapku. Kamu nggak akan bisa menjadi lawanku. Bagaimana kamu tahu kalau aku bukan tandinganmu kalau kamu nggak mencobanya?" Sambil berbicara, Surya membalikkan tangan kanannya, lalu tombak naga biru muncul di tangannya. Detik berikutnya, dia melemparkan tombak itu ke arah Oberon. Tombak naga biru menghantam dinding pertahanan hitam dan menjadi bubuk dalam sekejap. Pada saat yang sama, tombak naga biru juga dilahap oleh dinding pertahanan hitam. "Hahaha, menyerah saja, Surya. Kamu nggak akan bisa menjadi lawanku." Oberon merasa sangat gembira. Dulu, Surya seperti gunung yang tidak dapat diatasi di hati Oberon. Namun, sekarang posisi Surya di hati Oberon telah terguncang dan Surya tidak bisa dibandingkan dengannya lagi. Surya menatap Oberon dengan dingin sambil berkata, "Sepertinya kamu memang sudah memahami kekuatan khusus dari aturan ruang kegelapan. Dalam 3 bulan terakhir, kamu sudah menggunakan kekuatan ini untuk melahap energi para kultivator, benar?" Bab 2799. Tapi sekarang, waktunya untuk mengakhiri semuanya. Setelah berkata demikian, Surya melompat ke udara, membuka lengannya, dan aura energi di tubuhnya segera menyeruak. 4 binatang dewa khusus, yaitu naga biru, harimau putih, burung merah dan kura-kura hitam muncul di depan, belakang, kanan dan kiri Surya. Oberon menatap Surya, sambil menggerakkan pikirannya. Aura hitam mengembun menjadi perisal pertahanan di tubuhnya dan bersiap untuk menahan serangan Surya. Di udara, 4 binatang dewa, naga biru, harimau putih, burung merah dan kura-kura hitam,
terbang ke atas kepala Surya dan melayang di atasnya. Tidak lama kemudian, dengan perpaduan 4 energi yang berbeda, keempat binatang dewa juga mulai bergabung. Setelah berputar dengan kecepatan tinggi, keempat binatang dewa itu akhirnya bersatu dan berubah menjadi seekor naga emas. Naga emas ini adalah naga kuning, naga biru, harimau putih, burung merah dan kura-kura hitam menjaga 4 penjuru, sedangkan naga kuning berada di tengah dan merupakan dewa utama dari 4 binatang dewa. Terdapat aura energi naga kuning khusus di langit kota utama Barker. Namun, masyarakat awam tidak dapat merasakan aura energi khusus tersebut, sehingga mereka tidak pernah mengetahui keberadaan aura energi naga kuning. Sekarang, Surya telah menyerap energi dari 4 sumber energi utama, naga biru, harimau putih, burung merah dan kura-kura hitam. Akhirnya, dia memahami misteri 4 binatang dewa dan berubah menjadi naga kuning. Pada saat ini, naga kuning diberi nutrisi oleh aura energi dan terasa seperti ikan di air, aura naga makin menguat. Oberon juga merasakan aura yang mengerikan ini. Dia melebarkan matanya dan berkata dengan marah, "Apa? Bagaimana mungkin, Surya, kamu benar-benar memahami rahasia 4 binatang dewa? Nggak mungkin, ini sama sekali nggak mungkin." Surya melayang di udara, menatap Oberon dengan tatapan merendahkan, lalu berkata, "Oberon, kalau kamu mengaku kalah sekarang, aku bisa mengampunimu. Kalau enggak, kalau kamu terus melawanku dengan paksa, aku khawatir, kamu akan terluka parah. Kita adalah teman lama dan aku nggak ingin melihatmu seperti ini." Oberon tiba-tiba menjadi geram dan dia berteriak keras, "Surya, karena aku sudah menerima tantangan ini, aku nggak akan mengaku kalah. Ayo kita lakukan. Kalau kita bertarung, siapa yang kalah dan siapa yang menang masih belum pasti." Surya awalnya mengira Oberon akan berinisiatif untuk mengaku kalah, tapi dia tidak menyangka kalau Oberon akan begitu keras kepala. Melihat ini, Surya tidak punya pilihan selain mengendalikan naga kuning untuk menyerang Oberon. Naga kuning itu bergegas menuju Oberon. Pada saat ini, Oberon melepaskan semua aura energi di tubuhnya dan memadatkannya menjadi perisai pertahanan hitam. Naga kuning itu mengibaskan ekornya dan membombardir perisai pertahanan hitam itu, lalu membuat suara ledakan keras. Oberon terlempar, tetapi perisai pertahanan hitamnya tidak rusak. Roar! Naga kuning mengeluarkan raungan marah, lalu mengulurkan cakar naganya, meraih perisai pertahanan hitam dan berusaha keras untuk menghancurkan perisai pertahanan hitam itu menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, pikiran Oberon bergerak. Energi naga kuning yang berasal dari cakar naga, terisap kembali ke dalam perisai pertahanan hitam. Alhasil, perisai pertahanan hitam itu tidak hanya tidak rusak, justru malah makin menguat. Naga kuning yang marah tidak punya pilihan selain melepaskan cakar naganya dan terus menggunakan ekor naganya untuk membombardir perisai pertahanan hitam. Oberon terus mengisap energi dari ruang sekitarnya, lalu perisai pertahanan hitam menjadi makin stabil. Di bawah bombardir dari naga kuning, bola hitam muncul di puncak gunung dan ditembak jatuh ke dasar danau. Gelombang angin kencang bertiup, menyebabkan semua pohon besar dalam jarak 100 mil langsung tumbang. Namun, meski demikian, perisai pertahanan hitam Oberon masih tetap utuh. Oberon mulai mengumpulkan kekuatannya sendiri sambil terus bertahan. Jika naga kuning menyerang dengan ekornya, Oberon hanya bisa menahan serangan dari naga kuning. Namun, jika naga kuning menggunakan cakar naganya untuk meraih perisai pertahanan hitam lagi, maka peluang Oberon akan datang. Setelah membunuh 100.000 kultivator, kekuatan Oberon telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Sekarang, walaupun Oberon menghadapi Hamzah sendirian, dia mungkin tidak dapat dikalahkan. Oberon beranggapan bahwa kekurangannya adalah sebuah peluang. Detik berikutnya, naga kuning meraih perisai pertahanan hitam dengan cakarnya. Mata Oberon berbinar, dia sangat gembira dan bersorak dalam hati. Kesempatan akhirnya datang juga. Setelah berbicara, Oberon merapalkan mantra. Kemudian perisai pertahanan hitam menyerap cakar naga kuning dengan kuat dan mulai menyerap energi dari tubuh naga kuning. Dia terus mengubah energi naga kuning menjadi energinya sendiri. Bab 2800. Naga kuning awalnya sebesar gunung kecil. Di bawah isapan perisai pertahanan hitam,
ukuran naga kuning langsung menyusut dengan sangat cepat. Semua energi naga kuning diubah menjadi energi Oberon. Hahaha, Surya, mari kita lihat bagaimana kamu bertarung denganku. Surya melayang di udara. Ketika melihat kejadian ini, dia juga sangat terkejut. Namun, Surya segera menyadari bahwa kekuatan aturan ruang kegelapan yang dia pahami dan kekuatan aturan ruang kegelapan yang dipahami Oberon, mungkin adalah kekuatan yang sama. Karena kekuatannya sana, maka mungkin kekuatan ini bisa digunakan untuk menyeimbangkan Oberon. Memikirkan hal ini, Surya tidak lagi ragu-ragu dan segera terbang turun dari udara. Surya mengeluarkan telapak tangannya, lalu menamparkan perisai pertahanan hitam Oberon. Baiklah, karena kamu berinisiatif sendiri, maka aku akan melahapmu dan mengubahmu menjadi tulang layu. Oberon berteriak, kemudian perisai pertahanan hitam mulai menyerap aura energi Surya. Pada saat ini, Surya juga melepaskan kekuatan aturan ruang kegelapan, lalu sebuah pusaran hitam muncul. Pusaran itu berpusat pada Surya dan membentuk bola, melahap energi Oberon secara terbalik. Kedua bola ingin melahap energi satu sama lain, lalu dua gaya isap yang kuat bergerak bersama-sama, menyebabkan kedua bola berputar dengan cepat, mengelilingi satu sama lain. Bola berputar makin cepat dan untuk melahap energi di tubuh masing-masing, Oberon dan Surya secara bersamaan melepaskan aura energi di tubuh mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Akibatnya, kecepatan putaran kedua bola yang saling tarik-menarik itu makin bertambah cepat, membentuk tornado hitam di luar bola tersebut. Kedua orang di dalam bola tersebut merasakan kekuatan tekanan yang sangat kuat. Di atas kedua bola tersebut, energi abu-abu tiba-tiba mengembang dan meluas dengan cepat menutupi kedua bola tersebut. Detik berikutnya, energi abu-abu itu tiba-tiba menyusut, lalu kedua bola itu tiba-tiba menghilang. Surya dan Oberon muncul di dimensi kekacauan pada saat yang bersamaan. Di sini, tidak ada langit dan tanah, mereka dikelilingi oleh kegelapan dan debu bintang yang berserakan, dengan arah aliran yang juga berbeda. Bahkan dalam rentang ruang dan waktu yang sama, debu bintang mengalir ke arah yang berbeda, sehingga seolah-olah seluruh dimensi sedang menggeliat. Surya dan Oberon saling menatap pada saat yang sama, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Di mana ini? Kenapa kita ada di sini? Aku juga nggak tahu, di mana sebenarnya tempat ini. Pada saat ini, sebuah suara datang dari ruang kegelapan. Selamat, ini adalah dimensi kekacauan. Kalian sampai di dalam dimensi kekacauan. Apa? Dimensi kekacauan? Aura Pak Govi. Suara itu tiba-tiba menghilang dalam kegelapan. Baju besi cahaya Surya tiba-tiba memancarkan cahaya putih, membentuk perisai pertahanan yang menyelimuti Surya. Di balik cahaya putih, ada cahaya hitam samar yang tersisa. Surya menunduk dengan tangan terkepal, lalu dia berkata dengan ragu, kenapa tiba-tiba terjadi seperti ini? Surya mendongak dan melihat Oberon di depannya. Tangan kanannya berangsur-angsur berubah menjadi bubuk di bawah tekanan dimensi kekacauan. Oberon mencibir seraya berkata, Surya, sepertinya aku masih kalah darimu. Kamu menang. Enggak, Oberon, kamu enggak boleh mati. Surya meraih Oberon dan tiba-tiba menariknya ke depan dirinya. Surya menarik Oberon ke dalam perisai pertahanan cahayanya sendiri. Oberon memasuki perisai pertahanan cahaya dan tangan kanannya yang berubah menjadi bubuk, kembali terbentuk. Dalam sekejap mata, tangan kanannya kembali ke keadaan semula. Oberon melihat ke tangan kanannya, lalu berkata, sepertinya aku nggak seharusnya menyalahkanmu, Surya. Maaf, kali ini aku salah. Mari kita bicarakan masalah ini saat kita kembali. Cepat pikirkan solusinya dan lihat bagaimana cara keluar dari sini. Baik, Oberon melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat cahaya terang di timur, yang perlahan-lahan mulai menyusut. Oberon kemudian berkata, di sana, suasana di sana benar-benar berbeda dari suasana dimensi ini. Pasti itu adalah pintu masuk saat kita datang. Bersambung ke bab 2801. Terima kasih.